Ya, alhamdulillah sangat. Jadi seandainya tidak ada terusnya diskusi ini sudah cukup dengan penjelasan Pak Busro. Jadi nanti kita bertiga nambahin bumbu-bumbu aja, terutama terasi yang tidak diimpor ya. Saya sengaja tidak memberi batas waktu kepada Pak Busro, meskipun saya tuan rumah dalam diskusi ini, karena famay yu'min billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Jadi saya menghormati beliau sebagai tamu saya sebagai moderator. Gue harap nyocot nganti esok sakarepnya. Aku menang wae. Jadi saya diem aja dan saya enggak keberatan apapun, karena sepanjang apapun yang beliau omongkan saya kira akan membantu kita semua, akan sangat bagus. Jadi saya sudah diwakili beliau, banyak hal yang sebenarnya mau saya omongkan dia omongkan. Jadi memang dia dari dulu wakil saya. Cuman harus kita perjelas, tadi kami diskusi sebelum acara, tadi kalau bisa 11:30 sudah kita akhiri, tapi kalau melihat sekarang sudah hampir jam 11, itu kalau memang harus kita akhiri, berarti kita selingan satu lagu saja, kemudian beliau berdua kita pergilirkan untuk memberi kunci-kunci yang lebih lengkap. Tapi kalau kita bisa sepakati agak tambah sedikit-sedikit, tapi harus kita jangan salah strategi ya, hati kita jangan salah berpijak loh ya. Mendengar macam-macam seperti ini, kalau nanti kita pulang juga salah perspektif, salah pilihan, salah skala, salah kuda-kuda, juga nanti menderita akhirnya. Sebab ini semua yang diomongkan tadi kan penderitaan, tidak ada satupun yang mengembirakan gitu loh. Termasuk tentang dirinya sendiri kan penderitaan, rambut BMW, kan sakit banget jangan gitu. Nah, saya kira gini, tadi sudah ngomong mengenai hedonisme teman-teman DPR dan sebagainya, kan kita harus pastikan gini, kita simplifikasi sedikit lah, tanpa harus menyederhanakan dalam arti yang sebenarnya. Kalau kita sebut saja Indonesia ini sebuah kebun yang subur gitu ya. Terus sekarang kebunnya ini tidak karu-karuan, dimasuki otoritas yang bermacam-macam, sehingga kita pekerja di kebun itu tidak menjadi konsumen utama dari kebun itu. Nah, ini yang salah ini penjaga kebunnya satu, kemungkinan satu ya. Artinya pemerintahnya, presidennya, kabeh lah tiga politikanya itu. Apakah kita ini sedang nitip ke buah kepada monyet apa piye? Jangan-jangan kebun ini kita serahkan kepada kumpulan monyet kan begitu. Kalau yang salah pemerintahnya, kita tinggal cari nek ngono sesuk aja milih kethek meneh kan gitu. Jangan milih monyet lagi. Nah, kalau yang salah memang penjaga kebun yang kita amanati, berarti sekarang masalahnya ada nggak kira-kira calon penjaga kebun yang bukan monyet? Ini kalau masalahnya adalah penjaga kebun. Nomor dua, jangan-jangan pandangan kita mengenai kebun itu salah, sehingga siapapun yang kita amanati untuk menjaga kebun itu juga akan salah pengelolaan dan manajemennya. Jangan-jangan pengetahuan kita, konsep kita mengenai kebun itu salah, dan seterusnya. Jadi ini pemerintahnya, apa pilihan sistem yang kita jalani, ataukah memang kita itu sama tanah tidak kenal kok sekarang, sama metabolisme tanam-tanaman juga tidak kenal. Kita hanya berhenti pada kata dehumanisasi. Itu kalau dalam tauhid namanya la ilaha, kita belum menemukan ilallahnya. Kalau dehumanisasi itu kan arus titik balik dari kemanusiaan. Jadi kita menjadi bukan manusia. Kurang cetok kuwi. Wong ndak banyak kok kemungkinannya, kalau ndak malaikat, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, batu. Kan gitu kan? Nah, dehumanisasi itu maksudnya piye? Kuwi hewanisasi apa piye? Kalau disebut hewanisasi kan luwih cetha. Bahane dehumanisasi. Malah gagah ya di dehumanisasi ini. Kan beliau sendiri dibilang lebih rendah dari anjing. Padahal saya kira anjing lebih mulia jauh sekarang ini dibanding yang ngurusin negara kita. Gue udah dikira ora lulus kayak gitu. Seelek-elek kira itu tidak pernah nyuri makanan tuannya. Kucing yang pernah. Kalau tikus, dia bukan bagian dari
habitat rumah, dia subversi di bawah tanah. Maka tidak benar kalau koruptor adalah tikus, karena koruptor adalah bagian yang sama dari penghuni rumah. Jadi salah nek ngarani tikus. Anek ora kire kucing, anek kire ora ono kire nyolong tanganan. Nek kucing kok tinggal mesti njur buka-buka. Berarti koruptor itu kucing. Wis kadung nek darani kucing malah seneng ta kuwi. Jadi sing salah ki kowe. Kamu tuh nggak kenal binatang, nggak kenal hewan, nggak kenal tumbuh-tumbuhan, nggak kenal batu, nggak kenal malaikat, dan nggak kenal dirimu sendiri. Bagaimana kamu akan kenal sama Allah? Rumusnya nubuah jelas, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita tidak punya penelitian terhadap masalah itu. Gitu ya, ini kata didalai iki njur saiki nek kegati pemerintahane rumah samu ora munyuk meneh lho. Nah, atau jangan-jangan demokrasi jane bener apa ora? Nah, mbok dipertanyakan, mbok dihitung kembali, kok tidak ada muhasabah anil demokrasi? Mbok ada ru'yah dan hisab terhadap demokrasi. Orang berani mempertanyakan kebaikan kok, tapi tidak berani mempertanyakan demokrasi. Demokrasi lebih tinggi dari Nabi. Tidak ada orang yang berani menolak demokrasi di dalam bernegara, sementara beramai-ramai mereka menolak Nabi di dalam bernegara. Kan begitu. Dan tidak mungkin yang diomongkan Pak Busro nanti menjadi konstitusi. Maka kalau kita persempit ke dalam wilayah hukum, benar nggak itu omongan bahwa Anda ini negara dengan supremasi hukum? Benar nggak itu? Hakim itu kalau datang ke pengadilan membawa hukum apa membawa akhlak, Pak Busro? Membawa akhlak. Sebab kalau pasal hukum itu sangat tidak mencukupi kemungkinan kasus-kasus hukum pada manusia. Kemarin dalam drama Nabi Darurat itu disebutkan 32 buah catur itu punya kemungkinan kasus di antara 32 itu sebanyak 114 juta probabilitas perjalanan gesekan anak lagi buah caturnya 270 atau wong edan kabeh. Berarti probabilitas hukumnya sangat banyak dan kita punya pasal cuma berapa? Kalau kemarin gitu kita sebut dihitung kabeh 2.500 tidak telu tapi 2.000. Jadi hakim maupun petugas hukum jangan mengandalkan pasal, kan gitu. Pasal itu cekelan bae, sok-sok dinggo, sok-sok mungkin ora cocok dinggo, gawe anyar tuh ya Bos ya. Gawe anyar. Hakim harus berani bikin pasal baru karena kasusnya bermacam-macam. Itu yang disebut hukum profetik. Kalau hukum yang sekarang ada itu hukum human saja tidak. Wong pasal hukum ngertinya orang mencuri tidak mengerti kenapa mencuri kok. Dan tidak nanya untuk apa mencuri kok. Kan begitu. Oke, nanti beliau akan menjelaskan. Jadi itu kita pulang nanti kita mesti tahu persis. Jadi jangan terus bercita-cita ganti SBY. Rasa kok ganti podo wae. Sing diganti ki Republik Indonesia diganti. The whole thing harus kita ganti. Nah orang ya ora masalah. Kita tidak tergantung republik ini, kita tidak tergantung apa-apa. Kita hidup sama Allah, sama Rasulullah. Kita hidup dengan alam, kita berlaku benar sebagai manusia. Maka di negara kayak apapun kita akan survive. Asing milih wong DPR sapa ya rai-raimu dhewe. Asing ya mengkok pilih meneh to. Akhirnya saya itu ditanya sama Prabowo, sama Konghucu, sama semua teman, semua minta saya mengizinkan SBY jadi presiden. Dan saya bilang dari dulu wes kok kowe kleru. Ning ora percaya saiki mau dia kowe saiki. Kandhane wong tuwa ora percaya. Dari dulu saya diminta izin oleh banyak kelompok mengenai SBY sejak tahun 97-98. Kadang gampang terpesona oleh musik pop. Kan begitu. Oke, tapi ini soal lain. Nanti piye iki lagi tak runding ning planet di Merapi sih dong bledos ora bulan Mei lagi tak nyang. Nek kowe macem-macem rasa tak nyang biyen. Betul. Iki serius ora kita tak nyang Indonesia tak nyang tenan iki. Ora iso kowe ndandani Indonesia nganggo hukum. Hukummu dhewe iki perusak dirimu dan perusak negara. Drama, kira-kira teman drama.
dan seterusnya. Oke, supaya saya nggak menghabiskan waktu, itu semua kita hitung, termasuk disebut dehumanisasi. Kalau saya sudah kalau pakai nabi ya ulaika kal an'am balhum adol, cetok banget, mereka semua turun derajat menjadi binatang-binatang, bahkan lebih hina dari binatang-binatang. Cetok. Dehumanisasi ini malah gaya gitu loh. Aku kayak hewanisasi kayak jadi kiri lulus paling pol lulusan kiri lumayan kan, punya kesetiaan kan gitu kan, punya kesetiaan. Ini kan ada hukum naif yang diberlakukan untuk Pak Busro karena dianggap tidak terima kasih kepada yang memberinya makan. Itu kan hukum yang dimanipulir, hukum Allah yang dimanipulir dengan illogical cara berpikir kan begitu. Oke. Nanti kita akan mohon kepada beliau berdua, tapi sebelumnya ini mikir kokian ini ya rapi. Orang rapi, menungso ini ya diwongkon estetika barang, ngomong keindahan barang. Nah sekarang kita kasih 2 lagu dulu, setelah itu beliau berdua terserah sampai jam berapa. 1 lagu mergo yang diceritakan Pak Busro ini kan, wah ini sudah liar kata beliau tadi. Baitul Mall ini kan sudah. Dan kata mall is coming from the Arabic language, ya. Mall itu dari kata mal. Oke. Kenapa mall kok tidak mal? Karena mereka semua mengacu kepada asal usulnya manusia sesudah cucunya Nabi Adam. Bingung naik opo. Kata lam itu di mana-mana, kalau dalam bahasa Arab lam itu la bukan lo. Hanya satu kata yang la diucapkan lo, yaitu Allah. Tidak ada Allah. Kenapa? Karena menghormati nenek moyangnya. Siapa? Dan satu-satunya huruf yang di seluruh kebudayaan dunia itu ada satu jenis huruf yang isinya cuma alif, lam, sama ha. Terus diwalik. Tapi kalau kamu balik, wah itu cuma alif, lam, ha. Kalau Anda lihat huruf Jawa, itu semuanya 3 unsur, alif, lam, dan ha. Tidak ada lain. Orang Jawa sudah menemukan semuanya. Dari Taman Siswa sudah menemukan semuanya, tinggal butuh Nabi untuk konfirmasi. Tapi orang Jawa sudah mencari dari dulu. Gitu. Jawa yang saya maksud bukan Jawa yang bukan beliau, enggak. Jawa itu semua yang kemudian menjadi acuannya Israel sama Amerika. Makanya mereka menyebut mall, karena kalau mal berarti niru orang Arab. Nek kudu niru nang nenek moyang kudu mall. No, orang mal. Ini lagi ketemu saya ini. Saya ngomongku ngawur gitu aja kan. Kenapa saya ngomong ngawur? Karena Anda selama ini default. Jangan default, Anda harus eksploratif. Ngawur enggak apa-apa. Ngawur kemanapun engkau akan sampai ke Allah. Kemana kau pergi kecuali ke Allah? Uston nang diwae, buayangan liar kaya ngopo wae, kebentur Allah apa tidak? Pasti sampai kembali ke Allah. Otak-atik mesti gaduh. Orang mungkin enggak gaduh. Oh, hanya ada satu asal usulnya, dan hanya satu tempat kita kembali, yaitu Allah menuju Allah. Selain itu tidak ada. Maka kemanapun kamu pergi, ngawur kayak apapun, asal niatmu baik, Allah akan memberkahi menjadi kebenaran. Niatmu apa ya? Bilang sama cewek, mbah ceritane pokoknya aku terus karo kowe. Cocok lah cocok orang urusan. Pokoknya aku terus karo kowe, dadi. Ayo mana, sing gendul. Apa ono seniman melarat kayak gini untuk artis kayak ngono ayu nih. Kowe memergoda adik gaduk. Begitu aku memang syuting bareng, buka bareng, tak jak ya bisa gue kenali langsung saya akan lamar kamu. Langsung juraku langsung kaget musuh ditoni cuk. Dia pikir meludahi adalah menjauhkan, tidak. Meludahi adalah menyatukan zat-zatnya. Anak yang menukir fakultas hukum ramuda. Satu nomor dari Doni, Whitewood, ya karena liar semuanya, tapi
liarlah dengan niat baik, Allah akan memperjalankan Anda menuju kebenaran, jangan khawatir. Yang kedua, Cak Dikin, lagu apa nanti Cak Dikin? Perahu layar oke. Tapi yang pertama kita ke Cat Stevens dulu. Kita ke Yusuf Islam dulu. Mas Doni maju sini. Para vokalis agak maju aja. Dua nomor mudah-mudahan tidak sampai 10 menit dua-duanya. Setelah itu kita persilakan beliau berdua sepuas-puasnya. Yuk.
saya ingin semua mendapatkan makna. Ini Kiai Kanjeng ini, lagu ini dibikin karena mau pentas sama Cat Stevens di London pada waktu itu. Ini nggak ada urusannya dengan kebanggaan apa go internasional, sekarang nggak ada urusan, karena Kiai Kanjeng tidak pernah peduli sama nasibnya sendiri. Dia itu bekerja melayani siapa yang dia punya, kan begitu. Ketemunya Cat Stevens ya melayani lagunya Cat Stevens. Manusia itu cuma dua, penghuni neraka sama penghuni surga. Penghuni neraka adalah orang yang dimanapun dia berada, dia melayani dirinya sendiri. Semua yang lain itu dieksploitir untuk kepentingan dirinya. Manusia yang penghuni surga adalah kayak Pak Busro ini. Dimanapun dia, mau ketua KPK atau bukan, ketua umum atau bukan, paling atas atau di bawah, mau dosen atau dimanapun, jadi apapun, Pak Busro cuma melakukan satu, yaitu melayani orang banyak. Melayani orang banyak itu bahasa Arabnya ibadah. Ibadah kepada Allah, syaratnya sama Allah, loh kamu untuk apa ibadah kepadaku? Tok, kamu harus menyebarkan rahmatan lil alamin, kan begitu. Jadi Pak Busro itu jadi apa tidak penting, karena yang penting dia dimanapun sama yang dia lakukan, yaitu melayani Allah dengan menyebarkan rahmatan lil alamin. Maka beliau tidak membenci orang yang ngirim SMS tadi. Dia tidak membenci SBY, dan kita tidak boleh membenci SBY atau siapapun, tidak boleh, karena mereka semua makhluk Allah. Kita harus mencintai mereka, sehingga kita harus mencintai Muhaimin, kita harus mencintai Anas, kita cintai dengan cara kalau salah harus dihukum. Itulah cinta kita. Kalau kita membiarkan dia bersalah, itu bukan mencintai, tapi memblondroke, apa bahasa Indonesianya, angel bicara, menjerumuskan, kan gitu. Jadi mencintai adalah meletakkan seseorang pada porsinya. Jadi ketika ada teman kita dulu tertangkap basah di hotel ketika dia nyogok, saya tidak sebut namanya, saya langsung SMS, alhamdulillah Anda telah menjalani kebenaran, dia bilang gitu. Loh maksudnya biasa. Loh kalau Anda itu salah terus Anda ditangkap berarti Anda benar, tapi kalau Anda salah terus tidak ditangkap berarti kesalahan Anda double, kan gitu, salah kuadrat, kan gitu. Jadi kita doakan mudah-mudahan kalau memang Anas salah, mudah-mudahan dia mendapatkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tidak usah ikut panas, tidak usah ikut panas hatinya, gitu ya. Sekarang Cak Dikin, saya mohon bersama teman-teman ini dari Banyuwangi, karena beliau nanti akan mengundang Kiai Kanjeng ke sana, dan Kiai Kanjeng dengan enteng dilayanilah teman-teman dari sana. Sekarang kita barusan kehilangan Mantos ya, belum sebulan yang lalu. Sekarang ada Cak Dikin monggo dihalu-halu sih sampai kate nyanyi apa acara sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Saya tidak menyangka pada malam hari ini saya berada di tengah Anda semua. Sebetulnya kami hanya menemui Cak Nun dalam rangka saya itu insya Allah menjadi anak kebanggaan bapak saya almarhum. Jadi pada tanggal 28 April nanti akan mengundang Cak Nun dan Kiai Kanjeng untuk memeriahkan di keluarga saya di Banyuwangi, Jawa Timur. Keperluan saya cuma itu, tapi karena malam hari ini saya harus menyanyi, kok kalah karo godhong kates iso mlekane weteng, saya tetap akan menyanyi. Dan alhamdulillah Bapak Ibu saya dipertemukan dari Cak Nun. Cak Nun ini adalah idola keluarga saya. Sampai anak saya yang pertama itu namanya Muhammad Najib Gaddafi. Saya pertama. Lahir tahun 91 karena Muammar Gaddafi pada waktu KTT nomblok di Indonesia dia tidak datang. Anak saya lahir, saya taruh di belakangnya Muhammad Najib Gaddafi. Tapi sekarang saya sudah mulai bimbang setelah Gaddafi tumbang. Ojo. Apik. Mau tak ganti Muhammad Najib Muqaddas. Masalah. Siapa gantinya siapa? Muhammad Najib Muqaddas. Sing terakhir Muhammad Fajrul Gaddafi. Muhammad Najib Gaddafi. Terus apa? Gaddafi. Gaddafi diganti apa? Muqaddas. Iya, kabarnya Muqaddas. Oke, tepuk tangan untuk Cak Dikin.
Ini Anda lihat ini, kalau di Jawa kan, di Jogja ada apa namanya ini? Berangkat ini kalau di Banyuwangi namanya santet. Jadi itu cuma tali tapi digandet ya. Jadi santet itu mesisan gandet. Kalau bahasa Banyuwanginya seperti itu. Nah, iya. sekarang Baik. ajeng Saya menyanyi memang agak lain, kalau teman-teman bisa di atas saya agak miring di sini. Artinya untuk membedakan mana yang dibayar dan tidak. iki nek ora kelingan hadis Nabi tak bales kowe. Asal yukrim dhaifah gue. Ya wis ora apa-apa wis. Saya tak bikin wis. Mam kowe ning ngarep gua, Mam. Dan relatif, Mam. Dan relatif. Dan rumusnya batal, Mam. Batal ta wis. Wah, cuman beda nih. Kene, cuman beda nih sampean karo aku jelas. Aku wis rabi tekan ping 3 sampean durung bilang. Aku ping 3, putus ping 3. Oh. Lah ya percuma Pak Munyunatke. Ora kanggo apa-apa. Ah, tapi dulu tak. Coming around the mother
pajamas when she comes. She'll be wearing green pajamas when she comes. Pajamas, she'll be wearing green pajamas. She'll be wearing green pajamas when she comes. She'll be happy with grandma when she comes.